Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan mengadakan atau melaksanakan ibadah keluarga di minggu pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu warga Jemaat GKJ Jakarta Selatan sudah rindu untuk mengadakan kebaktian tatap muka. Namun dikarenakan kondisi di daerah kita masih dalam pandemi COVID dan sesuai dengan anjuran pemerintah, kita masih mengadakan kebaktian secara online di keluarga kita masing-masing. Warta jemaat sudah tertulis di buletin gospel, demikian juga dengan panduan beribadah. Dan pada saat ini juga nanti akan dilayankan baptis untuk anak kita Marvin Ara Daniela Advanti. Bapak Ibu warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyiapkan diri untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Kita memasuki saat teduh untuk memulai ibadah pagi hari ini. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Silakan duduk. Kita memuji Tuhan secara bersahutan. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan menyanyikan syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Kita pujikan bersama-sama pelengkap hitung jemaat 2, bait yang pertama. Mulia, mulia, mulia namanya. Mulia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dihantar Matius 22 ayat 37 sampai 40, kita bersama-sama akan melihat sisi hidup dan kehidupan kita dari hukum kasih yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ada pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita bersama-sama masuki litani pengakuan dosa. Jemaat sekalian, nanti bisa bersama-sama dengan Penatua Haryati. Marilah kita menyesali dosa-dosa kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam hukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang engkau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikan wajah-Mu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkan kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Bersama-sama kita akan menerima berita kasih, berita anugerah yang terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Kami undang bangkit berdiri. Yang demikian, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Mazmur 133 ayat 1 sebagai petunjuk hidup baru yang demikian. Tuhan menghendaki kita bersama-sama seperti petunjuknya yang demikian. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita tanggapi bersama-sama petunjuk hidup baru dan berita kasih dengan Kidung Jemaat 241. Ku tak tahu kan hari esok.
silakan duduk. Kita bersama-sama masuk di dalam doa pembukaan dan persiapan saudara kita yang akan membaptiskan putranya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang rahmani, Allah Bapa yang rahimi, sungguh kami bersyukur atas karunia dan berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup dan kehidupan kami. Jika hari ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama oleh karena karunia Tuhan yang luar biasa. Saat ini bersama-sama kami hendak menyaksikan saudara terkasih kami yang akan membaptiskan anaknya, menyerahkan anaknya untuk masuk dalam perjanjian Tuhan. Roh Kudus menolong, memberkati, dan memampukan kami. Sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis kudus sebagaimana sudah diwartakan dalam buletin Gospel GKJ Wates Selatan setiap minggunya. Pelayanan sakramen baptis menyatakan iman kita bahwa Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah juga Bapa dari anak yang akan dibaptis ini. Dan anak ini menjadi bagian anggota gereja Tuhan yang kudus. Anak ini juga dipanggil untuk menerima warisan keselamatan dari Tuhan Yesus melalui kedua orang tuanya. Baptisan adalah titah Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan Tuhan Yesus kepada para murid dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan satu, dengan air sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. Dua, dengan pembasuhan itu sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. Tiga, dengan pengampunan dosa itu sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. Empat, dengan ketiga hal tersebut sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa ke hidup baru yang dijalani di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidik agar sesudah dewasa anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang akan membaptiskan putranya dimohon berdiri di depan mimbar. Saudara Tegar Yuwantanto dan Saudari Mira Bekti Kustanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara kita yang bersedia menyerahkan putranya dalam sakramen baptis kudus anak. Dan selanjutnya
Saudara tersebut akan mendidik anak-anaknya sebagai jemaat Kristen yang dewasa secara iman dan bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan rohani sebagaimana dalam mewujudkan panggilan Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Agar lebih nyata dalam memenuhi panggilan Tuhan, maka kami persilakan saudara berdua selaku orang tua untuk menjawab jujur di hadapan Tuhan dan jemaat GKJ Wates Selatan sini sebagai saksi buat saudara berdua, dan jawablah pertanyaan berikut ini dengan bersama-sama setelah pertanyaan yang terakhir. 1. Apakah saudara mengaku dan percaya kepada Allah Bapa Khalik langit bumi yang menciptakan dan memelihara semua makhluk, kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita dan juru selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? 2. Apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? 3. Apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan Alkitab? 4. Apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak-anak yang saudara baptiskan? 5. Apakah saudara bersedia mendidik anak-anak yang saudara baptiskan agar imannya bertumbuh sehingga ketika dewasa mereka berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? Terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas mendidik anak saudara yang saudara baptiskan? Jawablah dengan bersama-sama. Bagaimana saudara Tegar Yuwantanto dan saudari Mira Kustanti? Anak yang terkasih bisa dipersiapkan untuk menerima baptis. Semoga Tuhan menolong saudara berdua untuk tetap setia pada pengakuan iman Kristen saudara dan bersedia memegang janji yang saudara ucapkan. Saudara tetap berdiri. Yang terkasih Melvin Ara Danila Advante, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara dalam hidup baru. Kiranya memampukan saudara dan anak saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sehingga Dialah yang mempunyai kuasa sampai
selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menerima tanda sakramen baptis, masuk dalam perjanjian Allah. Engkau berkati dua orang tuanya, demikian pula dimampukan untuk mendidik anak-anaknya sampai pada saat dewasa nanti menyatakan imannya di hadapan Tuhan. Kau berkati juga sanak saudaranya senantiasa membantu dalam hal mendidik anak ini. Tuhan mampukan dan sepenuhnya kami serahkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan baptisan anak yang saudara baptiskan, maka mulai saat ini saudara berdua turut mengambil bagian dalam tugas dan panggilan jemaat di dunia ini. Oleh karena itu, ingatlah senantiasa bahwa saudara dan anak saudara bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas iman kepada Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana firman-Nya Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan dari tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jemaat yang dikasih Tuhan, oleh karena kita semua sudah mendengar pengakuan saudara kita ini dan juga saudara kita yang telah menyerahkan anaknya untuk menerima sakramen baptis kudus, dan jemaat Tuhan sini menjadi saksi atas panggilan Tuhan sini, maka saya selaku hamba Tuhan menyerahkan saudara kedua orang tua ini dan anak ini dalam kasih dan pelayanan sebagaimana anggota gereja Tuhan ini. Dan bersama dengan kita, saudara ini adalah satu dalam Tuhan, sama seperti kehendak Tuhan yang tersurat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 yang demikian sabdanya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Ananda yang terkasih akan menerima baptis, surat baptis akan diwakili. Kita akan mengaturkan persembahan khusus baptis. Silahkan dimasukkan ke tempat yang telah disiapkan bagi Bapak Ibu yang duduk di kursi. Silahkan dipersiapkan di tempat masing-masing dan dipersiapkan tempat persembahan. Tidak perlu maju ke depan. Kanan kiri Bapak Ibu sudah disiapkan. Kita barengi dengan Kidung Jemaat 413 bait pertama. Tuhan pimpin
kita akan bersama-sama dengan sabda Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 35 dan Yohanes 20. Sebelumnya mari kita bersama-sama mohon di dalam doa. Mohon kemampuan Tuhan untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kedegilan hati kami, kekurangan kami, kesombongan kami menjadikan firman-Mu tidak dapat kami terima dengan jelas. Oleh karena itu, ajar kami merendahkan hati kami untuk menerima sabda-Mu. Roh Kudus mengurapi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil Yohanes 20 ayat yang ke-19 sampai 31 yang demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdirilah di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu
cangkuk dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau akan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat semua supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian bacaan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi bagian di dalam hidupnya. Haleluya. Persekutuan damai sejahtera, demikian judul khotbah saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar gereja itu adalah persekutuan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa gereja menyebut persekutuan orang percaya, bukan perkumpulan, bukan persatuan. Dikatakan tidak persatuan orang percaya atau perkumpulan. Karena persekutuan itu maknanya adalah bentuk hidup bersama yang didasari adanya suatu keinginan, kepentingan, bahkan hati yang sama, sekalipun keberadaannya berbeda-beda. Ini makna dari persekutuan. Dan dasar persekutuan orang percaya adalah damai sejahtera. Damai sejahtera adalah tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah. Damai sejahtera dibawa oleh Tuhan Yesus serta diteruskan dan dilaksanakan oleh para pengikutnya sampai hari ini. Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang diberikan dunia yang rusak ini oleh karena kuasa dosa. Dan Tuhan Yesus diutus ke dunia ini untuk melaksanakan misi damai sejahtera dalam karya, mujizat, penderitaan, kematian hingga kebangkitannya. Yohanes 20 tadi kita baca bersama-sama. Damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang juga sekarang aku mengutus kamu. Tanda identitas gereja adalah damai sejahtera. Persekutuan damai sejahtera selalu membawa dampak perubahan dalam kehidupan. Bisa kita mulai ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ketika orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, enyahkan dia. Tetapi persekutuan damai sejahtera dari para murid itu ternyata tidak tergoyahkan. Memang betul ada satu murid yang pada waktu itu tidak percayakan kebangkitan Kristus. Dia adalah Thomas dari Didimus. Semua murid percaya, hanya Thomas yang tidak percaya, manusiawi. Bahkan Thomas mengatakan, jika aku tidak mencucukkan jariku di bekas paku tangan Yesus dan di lambung bekas tombak, aku tidak akan percaya. Itu manusiawi. Murid Yesus yang selama 3 tahun bersama Yesus saja ada satu yang tidak percaya. Tapi setelah bertemu dengan Yesus baru percaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Bapak Ibu termasuk yang tidak
yang tidak melihat tapi percaya disebut sebagai orang yang berbahagia. Awal syarat menjalani persekutuan yang damai sejahtera itu adalah ketenangan hati. Kalau Tuhan Yesus memberikan salam damai sejahtera dengan bahasa, mengatakan dengan bahasa di sana Shalom, Shalom yang berarti damai sejahtera. Alkitab terjemahan sederhana Indonesia dulu mentransfer bahasanya demikian, Shalom itu, biarlah kalian merasa tenang hati. Itu salam dari Kristus. Setelah ditransfer bahasa dalam bahasa sederhana, biarlah kalian merasa tenang hati. Kemudian sekarang ditransfer bahasanya menjadi damai sejahtera. Kata tersebut dibangun dari bahasa Yunani, dari kata Shalom, sejahtera kalian. Juga dari bahasa Yunani sejahtera kalian, dari bahasa Ibrani dari kata Shalom. Shalom arti dasarnya adalah ketenangan hati. Ketenangan hati. Dengan demikian para murid itu dikehendaki Tuhan supaya hatinya tenang dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, peristiwa itu peristiwa yang masih menjadi trauma bagi para murid. Ketika mereka melihat Tuhan sengsara, mati, kemudian bangkit. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa justru jemaat mula-mula pada waktu itu bisa memiliki persekutuan yang damai sejahtera? Ini sesuatu yang nampaknya kontroversial. Situasinya masih traumatis, tetapi kok bisa memiliki damai sejahtera? Apa rahasianya? Tentu saja ada satu rahasia yang bisa kita lihat di sana, yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul. Mencatat jumlah orang percaya yang mengalami perubahan itu sejumlah 5.000 orang. 5.000 orang merasakan damai sejahtera dalam peristiwa yang traumatis seperti itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perubahan sifat egois menjadi sehati dan sejiwa. Kesehatian dan kesejiwaan tersebut menjadikan mereka saling menopang dalam kehidupan, tidak ada yang kekurangan, bahkan mereka merasa satu di dalam Tuhan, satu milik bersama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, padahal dalam satu keluarga saja 4 orang itu 4 watak. Anak 5 berarti ada 5 yang saling bersaing tanpa terasa. Ini 5.000 kenapa bisa? Karena sifat egois dan sudah berubah menjadi sehati dan sejiwa. Mereka melupakan apa yang sudah menjadi milik mereka itu adalah menjadi milik bersama, bukan semata menjadi milik pribadi, karena sudah sehati dan sejiwa, satu keluarga. Itu nampak sekali ditegaskan lagi di dalam Mazmur 133. Mazmur 133 itu Mazmur ziarah. Di sana disebutkan hidup rukun adalah dasar semangat menggapai damai sejahtera. Hidup rukun itu dasar dan semangat dalam menggapai damai sejahtera, seperti gambaran minyak yang baik yang turun dari atas kepala Harun meleleh ke janggut dan jubahnya. Harun itu siapa Bapak Ibu? Harun itu adalah imam besar Yahudi di sana. Dan ketika mereka mempersembahkan korban, mereka akan mengurapi dengan minyak
yang sangat wangi sekali. Minyak yang disemprot beberapa bagian tubuh saja sudah begitu wangi. Apalagi kalau minyak diturunkan dari kepala sampai ke janggut sampai ke jubah, harumnya di mana-mana. Artinya keharuman itu tidak hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tetapi dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Maknanya adalah kerukunan yang membawa damai sejahtera itu dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, tidak hanya egois untuk diri sendiri. Bapak Ibu, saudara kaya, saudara berhasil, tapi untuk diri sendiri tidak bisa dirasakan oleh orang lain, barangkali itu tidak menjadi berkat. Seperti minyak harum harusnya menjadi berkat, dinikmati oleh orang-orang sekitarnya, menjadi orang yang tidak egois tetapi sehati dan sejiwa. Bahkan digambarkan seperti embun Gunung Hermon yang turun dari gunung-gunung Sion. Gunung Hermon adalah gunung tertinggi di Palestina, tempat Tuhan Yesus dimuliakan ketika mengalami perubahan wajah, transfigurasi. Gunung Sion adalah benteng yang terletak paling bawah, perbatasan paling luar bagi Israel. Dari gunung tertinggi ini embunnya menetes, nampak kilauan yang indah sekali. Itulah gambaran damai sejahtera, kerukunan yang membawa damai sejahtera. Sebagai bagian dari persekutuan orang yang percaya saat ini, harusnya kita menjalani dan mewujudkan hidup dalam persekutuan yang damai sejahtera. Sekali lagi saya urutkan, kenapa gereja ini tidak namanya perkumpulan orang-orang percaya, bukan persatuan, sangat berbeda maknanya, tapi persekutuan orang-orang percaya. Mana orang persekutuan tadi adalah hidup bersama yang didasari adanya suatu keinginan, kepentingan, bahkan hati yang sama sekalipun keberadaannya berbeda-beda. Tetapi tidak sekedar persekutuan saja, persekutuan yang membawa damai sejahtera, persekutuan yang berguna dan bermanfaat bagi sekitarnya. Mari kita mulai dengan ketenangan hati memahami kehendak Tuhan Yesus yang mengutus kita untuk menjalani persekutuan yang damai sejahtera. Gereja ini, persekutuan ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir sekelompok orang, tetapi harus dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Seperti yang berbau harum, minyak wangi yang berbau harum sampai kemana-mana. Mari kita membangun hidup rukun yang diwujudkan dengan sehati sepikir, saling berbagi, tidak ada yang berkekurangan di antara kita, sangkul sinangkul ing bot repot, itu tidak hanya sekedar menjadi slogan, tetapi benar-benar hidup nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesempatan ini paling pas jika kita hidup sangkul sinangkul. Ada berapa saudara kita yang menjadi korban COVID-19? Sampai sejauh mana tergerak hati kita untuk membantu menyisihkan sebagian untuk saudara kita? Jangan sampai wangi itu hanya dihirup hidung kita, tetapi harusnya dihirup juga orang-orang di sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersekutu di dalam Tuhan, tetapi persekutuan yang damai sejahtera, yang bermanfaat, berguna bagi sekitarnya. Dan itu misi yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Tidak menjadi umat yang egois, tapi mau berbagi dengan sesama. Amin. Mari kita masuki saat teduh. Dan saat teduh ini akan diisi oleh persembahan pujian dari keluarga.
dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namamu di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur dituai bahagia. Jemaat dimohon berdiri. Bersama dengan seluruh umat di muka bumi, marilah kita memperbarui pengakuan iman kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita tunduk kepala menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat.
Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur jikalau hari ini kami boleh beribadah, bahkan menyaksikan saudara kami terkasih boleh menyerahkan anaknya menerima sakramen baptis kudus. Bapa, berkenan Kau memberkati semangat tekad saudara kami sebut, sehingga sungguh-sungguh mengingatkan kami semua ketika kami boleh membaptiskan anak-anak kami, ada sebuah tanggung jawab di hadapan kami. Anak-anak kami kelak akan percaya, imannya dewasa dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Engkau berkati saudara terkasih kami, Saudara Tegar Yuantanto, demikian pula Saudari Mira Bekti Kustanti. Engkau berikan karunia hikmat, kebijaksanaan, kemurahan, kesabaran, kasih, sehingga dimampukan mendidik anak-anaknya. Anaknya boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang sungguh-sungguh berbakti pada orang tua, dan anak yang berguna bagi nusa bangsa negara tercinta Indonesia. Berkati anakmu terkasih Mervin Ara Danila Advanti, sungguh-sungguh Tuhan yang akan menumbuh kembangkan baik dari sisi jasmani dan rohaninya, sehingga anak ini boleh tumbuh kembang baik secara jasmani dan rohani seimbang di bawah asuhan orang tua, demikian pula di bawah asuhan sanak saudara yang boleh turut serta andil dalam mengasuh. Bapak, Engkau juga berkati kami ya Tuhan, anak-anak kami, khusus anak-anak kami yang masih studi, baik mereka yang baru ujian, baik mereka yang baru mempersiapkan ujian, maupun mereka yang saat ini menanti-nantikan cita-cita mereka, baik pekerjaan maupun sekolah yang sudah dipersiapkan. Bapa, Engkau juga berkati kami, dimampukan untuk boleh menuntun, boleh membimbing anak-anak kami, terutama juga mencukupkan biaya-biaya yang dibutuhkan anak-anak kami. Bapak, terlebih dalam masa-masa seperti ini, kerinduan kami bersama, baik anak-anak kami selaku murid maupun para dewan guru, yang sangat merindukan adanya tatap muka untuk belajar. Ya Tuhan, Engkau berkati supaya kami juga lebih berhati-hati menerapkan protokol kesehatan, demikian pula kami lebih berhati-hati untuk senantiasa boleh mengawasi, mempersiapkan anak-anak kami yang kelak akan segera tatap muka, entah kapan program pemerintah yang sudah dicanangkan. Ya Tuhan, kami serahkan juga kerinduan kami bersama gereja-gereja yang saat ini juga mungkin masih belum bisa tatap muka. Engkau berkati untuk bisa segera juga bertatap muka dalam ibadah. Saat ini mereka yang masih online Tuhan berkati, yang sudah tatap muka Engkau juga memberkati. Demikian pula Engkau memberkati saudara kami yang tidak bisa hadir baik dalam ibadah online maupun ibadah tatap muka. Mereka yang sedang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang dalam masalah Tuhan berikan solusi yang tepat. Mereka yang sedang kesusahan Tuhan berikan penghiburan. Mereka yang sedang dalam kegalauan Tuhan berikan terang, sehingga mereka boleh lepas dari semuanya itu, boleh merasakan damai sejahtera di dalam Tuhan. Bapa, berkenan Engkau juga memberkati negara bangsa kami tercinta ini. Kami percaya Engkau sedang menorehkan sejarah baru bagi negara kami tercinta. Semakin Tuhan bentuk, sehingga ada pendidikan karakter yang sungguh-sungguh membentuk karakter semakin baik untuk bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini semakin diberkati Tuhan untuk menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang adil, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pula Engkau memberkati kegiatan-kegiatan dan perayaan-perayaan Paskah dimanapun, baik secara online
maupun secara kecil-kecilan, secara kelompok kecil. Tuhan memberkati, sehingga dengan perayaan Paskah dimanapun berada ini, kami semakin diingatkan akan pengorbanan Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan dosa. Bapa, kami serahkan dua permohonan kami yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sepenuhnya kami mohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas segala berkat Tuhan kepada kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam kita menyampaikan persembahan, kita barengi dengan Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan ini di dalam doa persembahan dan doa penutup. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Allah surgawi, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan terima kasih kami atas segala berkat, karunia, dan penyertaan-Mu. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah hadir dan memberi berkat, memimpin pada ibadah pada saat ini. Bapa, kami ucap syukur atas segalanya, dan kami juga mengucap syukur atas firman-Mu. Bapa, beri kelimpahan berkat kepada kami satu persatu. Pada saat ini Bapa, kami mengaturkan sebagian dari rezeki-Mu yang melimpah sebagai ucapan syukur kepadamu. Untuk itu Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan untuk menerima dan mensucikan persembahan ini. Baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan syukur lain, dan juga persembahan atas sukacita kami akan panggilan-Mu terhadap anak kami yang sekarang ini boleh menerima sakramen baptis di hadapan kami. Bapa, selanjutnya kami juga senantiasa bersyukur atas segala kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Selanjutnya Bapa, ajarkan kami senantiasa untuk boleh mempersembahkan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, setelah ibadah pada pagi hari ini selesai Bapa, kami akan melanjutkan kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon pertolongan dan tuntunan-Mu Tuhan, agar senantiasa kami berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terselip dosa dan kesalahan di dalam kami beribadat, maupun di dalam kami
mengaturkan persembahan kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bersama-sama menyiapkan diri untuk diutus Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari, menjadikan persekutuan yang damai sejahtera, dan mohon kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mulai bersama-sama dengan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 370 bait yang pertama. Aku mau berjalan dengan juru selamatku. Masuklah dalam kehidupan nyata sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom. Ibadah telah selesai dan mari kita memasuki ibadah yang sejati dalam kehidupan sehari-hari. Dan selamat untuk Mas Tegar dan Mbak Mira atas sakramen baptis untuk putra yang tercinta. Tuhan memampukan dan memberkati untuk mendidik anak saudara. Tuhan memberkati. Amin. Tenanglah kini hatiku.